Ayo kon. Ayo nanti kon dasmu. Hai para manusia pencinta game. Di zaman yang semakin canggih ini, semakin banyak orang-orang yang berlomba-lomba menciptakan game-game virtual untuk memuaskan hasrat bermain game anak-anak zaman now. Permainan zaman old seperti kelereng, layangan, dan berbagai permainan yang anak zaman dulu mainkan pun sudah jarang kita temui. Mungkin mereka sudah punah. Kami lihat dengan mata. Nah, game-game virtual tersebut mereka ciptakan berdasarkan imajinasi, tren, atau bahkan ada yang terinspirasi dari pengalaman kisah nyata yang terjadi pada dirinya atau orang lain. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Apa mata Ojan? Gratis. Tunggu sebentar, Cok. Subscribe itu bayar, nggak gratis. Mana ada bayar sih Om? Subscribe itu kan gratis. Tapi kan pakai kuota. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Yang pertama, Kolat. Game yang satu ini merupakan salah satu game bergenre horor terseram yang diangkat dari kisah nyata. Game yang dirilis untuk PC, PS4, dan Xbox ini terinspirasi dari salah satu insiden yang menimpa pendaki gunung di Rusia yang bernama Dyatlov Pass Incident. Nah, insiden ini melibatkan 10 pendaki gunung yang dipimpin oleh Igor Alekseevich Dyatlov yang tewas tanpa sebab yang jelas. Game ini mungkin tidak benar-benar menghadirkan insiden tersebut. Namun bagi kalian atau dirimu atau siapa saja yang ingin merasakan sensasi atau nuansa ekstrim saat mendaki gunung di Rusia, wajib mencoba game yang satu ini ya. Insufferable burning light, pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody, nothing. Yang kedua, Fatal Frame. Nah, kalau game yang satu ini terinspirasi dari legenda lokal Jepang tentang Himuro Mansion. Game yang dirilis pada tahun 2001 ini berlatar belakangkan tahun 1986, di mana alur ceritanya mengisahkan tentang kakak beradik Miku dan Mafuyu Hinasaki. Suatu ketika, tepatnya di bumi, Mafuyu menghilang karena mencari seseorang di Himuro Mansion. Miku pun mencoba mencarinya. Nah, selama pencariannya inilah ia menemukan petunjuk-petunjuk tentang nasib orang-orang yang terperangkap di dalam tempat tersebut. Nah, singkat cerita, permainan pun terfokus pada perjalanan sepasang saudari tersebut saat mereka menjelajahi mansion dan melawan hantu-hantu dengan menggunakan kamera tua yang mereka temukan. Nah, tunggu. Itu hantunya mati atau malah selfie ya? Bunuh hantu kok pakai kamera? Menjadi selebgram. Saya Anthony, orang paling ganteng di muka bumi ini. Nah, Himuro Mansion sendiri adalah salah satu tempat pembunuhan massal terbesar di Jepang, di mana 7 orang dilaporkan mati dan tidak bernafas lagi karena ritual menyeramkan yang dilakukan di tempat tersebut. Nomor 3, Neverending Nightmares. Nah, game yang satu ini dikembangkan oleh salah satu perusahaan game yang bernama Infinitive Games. Dirilis pada tahun 2014, game ini menceritakan seorang bernama Thomas yang terbangun dari satu mimpi buruk ke mimpi buruk lainnya. Sungguh membingungkan. Jangan sok bingung. Kamu kan Google, masa Google bingung? Bikin malu aja. Google kan juga buatan manusia, Cok. Matt Gilgenbach mengatakan bahwa game Neverending Nightmares ini diangkat dari pengalamannya sendiri, di mana Matt menderita obsessive compulsive disorder dan depresi, yang merupakan penyakit gangguan mental yang membuat si penderitanya seakan-akan berhalusinasi atau bermimpi buruk. Matt mengatakan ketakutan dan pikiran yang aneh yang dialaminya pada tahun 2000-an dapat ditemukan di dalam game ini, mulai dari suara jam yang menakutkan hingga kapak yang berlumuran darah.
Nomor 4, Masokisya. Game PC Masokisya ini adalah game horor yang terinspirasi dari pembunuh yang bernama Albert Fish. Bukan hanya pembunuh, Albert juga memperkosa dan melakukan kanibalisme kepada anak-anak di awal tahun 1900-an. Albert Fish akhirnya ditangkap polisi dan dihukum mati dengan cara disetrum menggunakan kursi listrik pada tahun 1936. Namun, game ini tidak sehoror kisah Albert Fish, karena game Masokisya lebih mengeksplorasi gangguan mental dan psikologis anak yang memainkan game ini. Nomor 5, The Town of Light. Game yang bergenre psychological horror adventure ini dirilis untuk PC pada tahun 2016 dan PS4 pada tahun 2017. Game ini mengambil lokasi di rumah sakit jiwa Ospedale Psicoterico di Volterra, Tuscany, Italia. Karakter pada game ini adalah mantan pasien dari rumah sakit tersebut yang mengunjungi kembali tempat tersebut untuk mencari masa lalunya yang terlupakan. Nah, pada kisah sebenarnya, Ospedale Psicoterico adalah RSJ terkenal di Italia karena proses perawatan yang brutal, khususnya kepada para narapidana. RSJ ini akhirnya ditutup pada tahun 1978, namun dibuka kembali pada 9 November 2018. Perché abbiamo cercato di rimanere molto fedeli a quella che è la situazione reale. Naturalmente abbiamo dovuto lavorare interni. Nah, itulah tadi 5 game horror yang terinspirasi dari kisah nyata menurut TST. Punya nyali untuk memainkannya? Silahkan komen di bawah. Nah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel TST agar semakin banyak orang bernyali. Oke? Terima kasih.